Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Aziza dari Prodi Tadris Bahasa Inggris dengan NIM 012. Hari ini saya ingin mengangkat satu topik penting yang sebenarnya sangat relevan dengan kondisi pendidikan kita sekarang, yaitu peran tasawuf dalam pendidikan Islam, khususnya dalam mengembangkan fitrah dan akhlak manusia. Kita semua tahu bahwa manusia diciptakan dengan membawa fitrah, yaitu potensi bawaan yang baik, termasuk kecenderungan untuk mengakui keesaan Allah. Ini bukan hanya sekedar konsep abstrak, karena dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah meniupkan ruhnya ke dalam manusia. Artinya, setiap orang pada dasarnya sudah punya bekal nilai-nilai ilahiyah dari lahir. Nah, dalam tasawuf, fitrah ini dianggap sangat penting. Tujuan utamanya, tasawuf sendiri kan memang untuk menyucikan jiwa, menghilangkan sifat-sifat buruk, dan menegakkan diri kepada Allah. Kalau kita gabungkan dengan konsep pendidikan, maka tugas pendidikan itu bukan cuma mengembangkan kecerdasan otak, tetapi juga menjaga dan menyempurnakan fitrah manusia. Sayangnya, pendidikan saat ini banyak yang hanya fokus pada aspek kognitif. Yang penting anak-anak pintar, ranking bagus, hafal rumus, tapi emosi dan spiritual sering diabaikan. Padahal dua hal ini sama pentingnya, maka banyak orang pintar secara akademik tetapi kurang empati, kurang akhlak. Disinilah tasawuf bisa masuk untuk menyeimbangkan. Tasawuf juga mengajarkan pembersihan diri lewat ibadah, makrifat, dan latihan-latihan spiritual. Hal ini bisa diterapkan di sekolah melalui pembiasaan ibadah, kajian ruhani, atau bahkan kegiatan ekstrakurikuler yang menekankan pembentukan akhlak. Dalam dunia tasawuf sendiri dikenal dua pendekatan pendidikan. Yang pertama yaitu tarbiyah. Ini lebih umum kayak yang kita jalani sekarang, seperti belajar, dibimbing, diberi pemahaman. Yang kedua ada yang namanya riyadhah atau pendidikan khusus jiwa. Ini lebih dalam, seperti melatih logam agar bisa menjadi emas. Caranya melalui dua proses, yaitu yang pertama takholli atau membuang sifat buruk, dan yang kedua yaitu tahalli, menghias diri dengan sifat baik. Contoh konkretnya bisa lewat kebiasaan-kebiasaan kecil seperti zikir harian, perbanyak amal sunnah, dan menjaga ucapan dan lain sebagainya. Lalu satu hal yang juga nggak boleh dilupakan adalah adab antara murid dan guru. Dalam tradisi Islam, guru bukan sekedar orang yang mengajar, tetapi juga membimbing rohani. Maka adab kepada guru sangat dijaga, seperti menghormati, tidak membantah, dan menjaga rahasia ilmu. Bahkan dalam tradisi tasawuf, murid itu harus punya cinta yang tulus kepada gurunya. Terakhir, kita tidak bisa lepas dari kenyataan bahwa kita hidup di era digital. Informasi mudah diakses, teknologi canggih, semuanya serba cepat. Tetapi justru di situ tantangannya. Banyak anak-anak dan remaja terpapar konten negatif yang bisa merusak moral. Maka pendidikan tasawuf bisa jadi benteng. Tasawuf itu bukan berarti harus hidup di hutan atau menyepi, tetapi justru bagaimana kita tetap bisa dekat kepada Allah dalam dunia modern ini. Melalui media sosial, dakwah digital, majalah keagamaan, semua itu bisa dimanfaatkan untuk menanamkan nilai-nilai spiritual. Jadi, tantangan boleh besar, tetapi peluang juga ada. Tinggal kita mau bergerak atau tidaknya. Jadi kesimpulannya teman-teman, tasawuf dan pendidikan Islam seharusnya saling melengkapi kalau kita ingin mencetak generasi yang cerdas tapi juga berakhlak. Maka penguatan sisi spiritual lewat pendekatan tasawuf adalah jawabannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.